Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Hari ini, lapangan sekolah sangat ramai. Aku melihat anak-anak berkumpul sambil melihat ponsel mereka. Saat berjalan masuk, tiba-tiba mereka semua berpaling padaku dengan wajah terkejut. Aku berusaha mengabaikan dan masuk ke dalam gedung. Aku pikir itu sudah usai. Ternyata belum. Anak-anak yang di dalam juga melihatku. Eh, itu anak yang difoto tadi. Oh iya, siapa dia? Bisik mereka, lalu balik menatap ponselnya. Alisku terpaut. Oke, kenapa anak-anak jadi membicarakanku ya? Aku salah apa? Permisi, ujar suara perempuan sambil menepuk pundakku. Aku berpaling dan mendapati seorang perempuan yang cantik. Rambutnya berwarna coklat, diikat kuncir kuda dua. Dan kedua tangannya memegang kotak besar. Hai, kamu pasti Eva kan? Anaknya Miss Valentina? Sebut perempuan itu. Iya, aku Eva. Tapi aku tidak kenal wanita itu. Jawabku. Perempuan itu terkekeh. Sudah, tidak perlu ditutupi. Aku sudah tahu kalau Miss Valentina itu ibumu. Aku terbelalak. Hah, dari mana dia tahu hal itu? Ngomong-ngomong, aku mau ngasih hadiah nih untuk Miss Valentina. Ujarnya, seraya menyerahkan kotak besar itu padaku. Ibumu dulu pernah bantu nenekku waktu sakit. Jadi nenek membuatkan kue ini sebagai tanda terima kasihnya. Aku terpaksa menerima kotak itu. Perempuan itu tersenyum manis. Terima kasih suka ya, bye-bye. Seru perempuan itu lalu meninggalkanku. Sementara aku masih bengong menatapnya. Kok dia tahu identitas Miss Valentina? Tahu dari mana? Ponselku berbunyi. Ternyata ada pesan dari Samantha. Ia menyuruhku untuk segera masuk ke kelas. Tanpa lama, aku segera ke sana. Setibanya, aku melihat Samantha dan Oliver sedang duduk di kursi sambil ngobrol. Dan raut wajah mereka serius. Aku duga mereka tahu tentang hal ini. Oke, apa yang terjadi? Kenapa anak-anak bisa tahu tentang ibuku? Tanyaku setelah duduk di samping mereka berdua. Samantha berpaling dan cemberut. Ada orang yang membocorkan identitas ibumu di internet, bisiknya. Aku terbelalak. Hah? Masa sih? Samantha mengangguk. Iya, orang itu mencantumkan nama lengkap ibumu dan foto kalian berdua. Mana beritanya? Aku mau lihat. Pintaku. Tidak bisa. Sejak berita itu tersebar, artikel itu langsung dihapus. Balas Samantha. Ya, jadi kita tidak tahu siapa yang menulis artikel itu. Keluhku. Tahu pun percuma. Dia tidak pakai nama asli. Sahut Oliver. Lalu terdiam sebentar. Jangan-jangan kakak kelas itu ya? Aku berpaling padanya. Kakak kelas? Oliver mengangguk. Jadi kemarin aku didatangi kakak kelas. Dan dia bertanya tentang Miss Valentina. Tentu saja aku jawab tidak tahu. Kakak kelas yang menemuiku kemarin adalah Julius. Dia sempat tanya tentang Miss Andrea. Dan aku keceplosan pula. Tapi masa dia? Kamu bilang kakak kelas? Sentak Samantha. Oliver berpaling padanya. Iya, kamu tahu? Jadi, gosip yang aku dengar memang benar ya? Sebut Samantha sambil menopang dagu. Gosip apa? Tanya Oliver. Aku dengar di sekolah kita itu ada fans beratnya Miss Valentina. Dan sejak Miss Valentina viral, anak itu tanya sana-sini untuk tahu tentangnya. Jelas Samantha. Biar aku tebak, cowok yang tanya ya? Sahut Oliver. Cowok? Pekikku dalam hati. Samantha mengangguk. Benar, tapi aku lupa siapa namanya. Yang aku ingat dia anak kelas 3. Mataku terbelalak. Kelas 3? Sudah pasti Julius. Tapi kalau dia pun dari mana dia tahu? Aku saja tidak ngomong apa-apa, ujar Oliver. Lalu ia berpaling padaku. Oh ya, kalau kamu gimana? Didatangi kakak kelas tidak? Tidak, balasku cepat.
Berarti kakak kelas itu mungkin menemukan sumber lain ya? Tebak Oliver. Aku menatap ke bawah dan mengepalkan tanganku. Iya, sumbernya aku. Gawat, aku harus menghentikannya. Tanpa lama, aku beranjak dari dudukku. Mau kemana? Bentar lagi kelas mulai. Tanya Samantha yang kaget dengan reaksiku. Bentar, aku mau ke toilet dulu, ujarku, lalu berlari keluar kelas menuju lantai 3. Saat tiba di sana, aku segera mencari Julius. Dan ternyata, dia sedang bersandar sendiri di ujung koridor sambil membaca buku. Tanpa lama, aku langsung menghampirinya. Julius, kamu yang membocorkan informasinya ya? Julius berdaham dan menatapku bosan. Atas dasar apa kamu menuduhku? Karena hanya kamu yang tahu hal ini. Jadi, aku yakin kamu pelakunya, tegasku. Julius menghembuskan nafas. Meski aku tahu untuk apa aku menulis artikel itu. Menambah masalah saja. Jawabnya dingin. Alisku terangkat. Masalah? Ya sih, dia sudah berurusan sama Paul. Belum lagi, aku yang selalu melukainya. Dia sudah menanggung banyak beban. Jadi, tidak mungkin dia melakukan ini semua. Maaf, habis kamu tanya tentang ibuku, jadi kupikir. Julius menutup bukunya. Aku bertanya, untuk kepentinganku sendiri. Itu yang perlu kau tahu. Lega sih, bukan dia yang membocorkan. Tapi sekarang aku merasa tidak enak karena menuduhnya. Ring. Julius beranjak dari sandarannya. Maaf ya sudah menuduhmu, jawabku lesu. Julius menghampiriku dan menatapku dingin. Lain kali, kalau tidak ada bukti, jangan asal nuduh. Iya, balasku sambil menundukkan kepala. Bagus. Dan jangan menggangguku lagi. Perintahnya, lalu berjalan pergi melewatiku. Setelah pertemuan dengan Julius, aku balik ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Hingga istirahat pun mulai. Hari ini, aku makan bersama Oliver dan Samantha di kantin. Sejak tadi, mereka sedang ngobrol sendiri. Sebenarnya, aku ingin nimbrung. Tapi, dari tadi, pikiranku penuh memikirkan Julius. Kenapa sih? Aku selalu sial di matanya. Kapan aku bisa berbuat baik padanya? Eva, kamu kenapa? Tanya Samantha menepuk pundakku. Aku tersadar dari lamunanku. Oh iya, tidak apa-apa. Yakin? Habis, sejak tadi kamu tidak makan makananmu? Ungkap Samantha sambil menunjuk kotak makan yang masih terisi penuh. Sebenarnya aku sudah makan sedikit, tapi entah kenapa, tiap suapan yang masuk ke perut terasa hambar. Kamu pasti kepikiran sama berita tadi pagi ya? Tanyanya lagi. Aku tersenyum kecut. Iya, gimana tidak kaget? Udah, tidak usah takut, ungkap Oliver. Kalau ada yang membocorkan identitasnya, itu masalah mereka yang harus berhadapan sama polisi. Polisi? Kenapa harus sampai ke sana? Tanyaku terkejut. Oh, kamu tidak tahu ya? Tadi saat kamu pergi, ada orang yang mengunggah kasus yang pernah diselesaikan Miss Valentina. Tambah Samantha. Mataku terbelalak. Hah? Kok dia bisa tahu? Samantha mengangkat bahunya. Aku juga bingung. Aku pikir palsu. Tapi setelah membaca artikelnya, memang sama seperti yang Oliver bicarakan. Nih, lihatlah. Katanya seraya memberikan ponselnya padaku. Aku menerima ponselnya. Ada banyak artikel yang terunggah di sana. Tapi aku membaca judul yang aku tahu saja. Miss Valentina menolong anak yang terjebak di dalam sekolah saat gempa bumi terjadi. Miss Valentina berhasil menyembuhkan penyakit aneh yang dialami anaknya Mr. Roger. Miss Valentina berhasil menemukan anak yang hilang selama 2 bulan di hutan. Saat melihat judul itu, aku segera membacanya. Seorang anak berumur 9 tahun menghilang saat menginap di Villa Sunny Meadow. Sang ayah sudah berusaha untuk mencari anak tersebut, tetap tidak ditemukan. Ia bahkan meminta bantuan polisi
tapi tidak ada hasil selama beberapa bulan. Hingga akhirnya, sang ayah meminta pertolongan dengan wanita misterius. Wanita itu mencari anaknya dan dalam waktu 2 hari, anak itu ditemukan tanpa luka dan kecacatan sekalipun. 2 bulan hilang? Apa ini yang terjadi padamu, Oliver? Tanyaku berpaling padanya. Oliver mengangguk pelan. Ya, itu yang terjadi. Aku juga kaget, tapi untung saja informasinya tidak lengkap, terutama tentangku sebagai anak wali kota. Samantha terdiam, lalu berujar, tunggu. Kamu bilang Miss Valentina kan terkenal. Mungkin semua kasus ini dia pernah ambil dari koran? Iya, beberapa memang ada di koran, tapi tidak selengkap ini. Dia bahkan tahu foto, nama, dan lokasi kejadian. Jadi, sebelum makin jauh, lebih baik masalah ini dihentikan. Jelas Oliver. Oh, apa kalian masih mikir kakak kelas itu menulis hal ini? Tanyaku. Samantha menggeleng. Kalau dia menulis semua ini, tidak sih. Dugaanku, ada saksi yang mengkhianati dia dan membocorkan identitasnya. Bisa jadi sih. Pertama, dia tahu tentang Miss Valentina dan apa yang dia kerjakan. Tambah Oliver. Aku mengerutkan kening. Iya benar, hanya salah satu saksinya. Kenapa aku bisa mikir Julius sih pelakunya? Aku melirik ke ujung kantin. Biasanya, Julius duduk di sana. Namun, kali ini dia tidak ada. Aku menghela nafas berat. Bagus, aku sudah mengacaukan semuanya. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.